Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah allazi a'tana al-madaratil amal a'mali as-salihah wa yasukuna biha ila bisakil jannah. Salatullahi salamuhu daiman alal khairul bariyah wa ala alihi wa atba'ihil kiramil barah amma ba'd. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sahabat semua, kita berjumpa lagi di acara obrolan Surya, subuh ceria dan barokah. Mudah-mudahan di kesempatan subuh hari ini kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya seperti biasa Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kemudahan-kemudahan dalam segala urusan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Umi, ada obrolan apa nih di kesempatan subuh hari ini untuk menemani sahabat Surya di rumah? Ya, Assalamualaikum Abi dan sahabat Surya semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi, seringkali kan manusia selalu mengeluh dengan keadaan yang dirasa belum cukup, kekurangan, dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Sehingga banyak sekali manusia yang sering berkeluh kesah dan lupa akan bersyukur. Sedangkan di dalam keterangan kan, barang siapa yang selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka Allah senantiasa menambah nikmatnya. Sedangkan barang siapa orang yang tidak pernah bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan memberikan azab yang sangat pedih. Nah, pertanyaannya biar kita terhindar dari azab yang sangat pedih dari Allah itu, bagaimana caranya agar kita senantiasa mengatur hati kita agar selalu bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah gitu. Baik. Dalam Quran surah Ibrahim yang ayat ke-7 yang Umi bacakan, la in sakartum la azidanakum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau misalkan kita mensyukuri nikmat Allah, Allah akan terus tambah nikmat itu. Tapi kalau kita mengingkari nikmat Allah, maka azab Allah sangat pedih. Fazkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun. Ingatlah kepada Allah, maka Allah akan ingat kepada kita. Jadi kita kadang selalu mengabaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi nikmat itu kalau secara bahasa itu anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan menerima nikmat itu bagaimana keadaan kondisi iman kita. Kadang misalkan bagi orang lain itu serasa musibah, tapi bagi seseorang itu merasakan nikmat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, dalam Quran surah Ad-Duha ayat 11. Jadi kita harus menyatakan, mengakui, menceritakan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Kenapa kita bisa lepas dari syukur dan senantiasa mengeluh? Karena kita berangan-angan terlalu jauh. Jadi kita fokus terhadap nikmat yang baru kita harapkan, dan lupa akan nikmat-nikmat yang sudah kita dapat, nikmat-nikmat yang senantiasa ada dalam keseharian kita. Kita lupa karena kita terfokus terhadap nikmat yang belum ada, yang masih kita harapkan. Nikmat itu dibagi jadi beberapa kategori, kata alim ulama, agar kita lebih mengenal apa saja sih nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semua nikmat itu harus dan senantiasa disyukuri. Yang pertama, nikmat fitriyah. Fitriyah, jadi nikmat yang terkandung atau yang berada dalam jasad kita, Umi. Jarang kita mensyukuri nikmat yang ada dalam jasad kita. Nikmatnya memandang, nikmatnya berbicara. Allah Subhanahu wa taala memberikan telinga, nikmatnya mendengar. Allah memberikan kepada kita lidah, nikmatnya mengecap rasa, kan? Allah memberikan kita hidung, nikmatnya kita menghirup udara, mencium aroma. Ini jarang kita syukuri. Kalau kita hanya selalu terfokus terhadap nikmat-nikmat yang belum ada dan yang masih baru kita harapkan, cenderung lepas syukur kita. Maka dari itu
Kata alim ulama, nikmat fitriyah itu nikmat yang ada dalam diri kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu wajib kita syukuri. Banyak saudara-saudara kita yang tidak mempunyai kaki, yang tidak mempunyai tangan, sedangkan kita dalam keadaan sempurna. Apakah kita senantiasa mensyukuri? Ada juga yang tidak bisa melihat, sedangkan kita bisa melihat. Apakah kita mensyukuri? Jadi banyak hal yang ada dalam diri kita dan kita lepas tidak mensyukuri itu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur ini kuku yang Allah ciptakan, kuku yang Allah ciptakan. Kalau kita lepas dari syukur, ini sepele, Umi. Sepele. Tapi kalau kita lihat lagi betapa sempurnanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kuku ini. Coba kalau misalkan kukunya lembek, nggak nikmat juga kan? Atau misalkan ini takarannya sudah pas, Allah Subhanahu wa taala memberikan kuku ini dengan tekstur yang begitu pas, ketebalannya juga begitu pas kan. Jadi kalau panjang setiap Jumat kita gunting. Coba kalau misalkan kerasnya seperti tulang, bagaimana coba? Mungkin susah tiap Jumat kita, atau memanjang dengan jarinya sulit juga kan kalau gunting. Jadi bukan gunting kuku, gunting jari nantinya. Allah Subhanahu wa taala begitu sempurna menciptakan kita. Terus Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita gigi. Dengan kerasnya nikmat kita mengunyah. Coba kalau Allah Subhanahu wa taala jadikan gigi kita lunak, ayo gimana? Kita mengunyah juga nggak enak. Terus ketika sudah memanjang, nggak terus memanjang juga kan? Jadi stuck, takarannya di situ. Coba kalau memanjang terus, repot. Makanya hal-hal yang dianggap sepele dalam diri kita ternyata luar biasa. Luar biasa. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kulit untuk membungkus daging. Bayangkan kalau tidak ada kulit. Begitu sangat luar biasa ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam jasad kita. Dan itu patut kita syukuri. Jadi kita harus lebih mengenal diri kita. Begitu sempurnanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Dalam keadaan kesempurnaan itu kita senantiasa mensyukuri apa yang telah Allah anugerahkan terhadap kita. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kaki dan tangan. Nikmat kita berjalan. Begitu banyak fungsinya. Kita patut syukuri. Karena bagi Allah Subhanahu wa taala mampu dan sangat mudah untuk mengambil sesuatu. Maka dari itu syukuri nikmat yang ada dalam diri kita sendiri. Juga yang kedua ada nikmat ikhtiariyah atau nikmat yang diusahakan. Orang yang tadinya belum punya jodoh akhirnya punya pasangan dengan ikhtiar yang sempurna. Orang yang tadinya belum mempunyai rumah terus dia usahakan akhirnya punya. Orang yang tadinya tingkatan ekonominya morat-marit terus dia diusahakan akhirnya berkecukupan. Dan hal-hal ini patut dan wajib disyukuri. Jangan merasa bangga kalau itu adalah hasil jeripaya sendiri tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya itu Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan apa yang telah kita dapat. Jangan seperti Sa'labah. Sa'labah dulu dalam keadaan miskin maksa-maksa ke Rasulullah SAW untuk diberikan kekayaan, tapi setelah kaya ingkar terhadap apa yang telah dia dapat, bahkan untuk membayar zakat pun tidak mau. Di zaman Rasulullah SAW tidak mau bayar zakat. Ketika para sahabat, Sa'labah ini ingin membayar zakat kepada Sa'labah kepada para sahabat, dan para sahabat seperti Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq menolak. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menolak pada waktu itu zakatnya Sa'labah. Kenapa? Menyombongkan diri dengan hartanya dan dengan terang-terangan tidak mau membayar zakat. Jadi apa yang didapat, yang diikhtiarkan itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga nikmat alamiah. Nikmat alamiah ini nikmat yang ada di alam sekitar.
kita tidak merasakan bagaimana oksigen itu ada yang setiap hari kita hirup. Setiap hari kita hirup. Ketika kita hirup nggak bayar. Beda kalau kita masuk rumah sakit kan. Iya, mahal banget ya. Mahal banget. Dan kita dengan sebebas itu bisa menghirup udara. Air yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, ternyata tiap hari kita menemukan air untuk kita minum. Banyak saudara-saudara kita di luar sana bahkan untuk minum pun susah. Iya. Dan ini harus disyukuri. Kenapa bisa lepas dari hati kita syukur itu? Padahal nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua begitu banyak, tidak terhitung. Sama sekali tidak terhitung. Tiap hari kita menemukan air untuk kita minum. Apakah kita merasa bersyukur ketika air itu sudah ada di gelas, air itu kita minum? Bagaimana air itu menghilangkan dahaga, menjadi manfaat untuk tubuh kita? Kenapa bisa lepas dari hati kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Air, oksigen, begitu banyak Allah Subhanahu wa taala memfasilitasi kita hidup di dunia ini. Coba kalau misalkan oksigen ini misalkan bisa dikelola negara dan harus bayar, repot kita tuh. Iya. Bisa tiap hari tahan napas tuh. Tapi Allah berikan gratis dan kita senantiasa menghirup udara itu, oksigen itu. Kita minum tiap hari, menemukan air untuk kita minum. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kufur nikmat, tapi kita harus menjadi ahli syukur. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala akan tambah nikmat itu. Dari syukur itu akan merasa apa yang kita dapat itu bermanfaat. Tapi kalau kufur nikmat, ya nggak akan bermanfaat. Hidupnya akan terus berkeluh kesah. Dia akan lupa bagaimana nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak dikaruniakan setiap harinya dan selalu ada. Kalau dia kufur nikmat, maka akan sempit hatinya. Akan sempit, apalagi nanti balasannya azab Allah Subhanahu wa taala begitu pedih. Kita senantiasa gini, orang yang belum punya pasangan, angan-angannya punya pasangan. Iya. Setelah punya pasangan, angan-angannya ingin mempunyai anak. Iya. Apakah boleh berangan-angan? Boleh. Berdoa mempunyai harapan? Boleh. Tapi jangan sampai lepas syukur apa yang ada sekarang. Sambil ikhtiar, sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, misalkan yang baru punya pasangan, sudah lama misalkan belum punya anak, sambil ikhtiar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sambil syukuri pasangan yang ada. Iya. Syukuri, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita harus mempersembahkan yang terbaik. Pahala-pahala yang didapat ketika berumah tangga begitu banyak. Syukuri. Jangan berangan-angan sampai apa yang ada sekarang lepas dari syukur. Akhirnya kita terjebak dalam kufur nikmat. Ketika sudah kufur nikmat, hati ini sempit, keluh kesah terus. Maka ada peribahasa, kita senantiasa harus melihat ke bawah. Bukan berarti kita tidak memotivasi diri agar menghilangkan rasa kufur nikmat itu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita anugerah kenikmatan begitu banyak dan tidak akan terhitung. Tidak akan terhitung sama sekali. Terus selain daripada nikmat fitriyah, ikhtiariyah, terus nikmat yang diusahakan tadi, nikmat alamiah, nikmat yang ada di alam sekitar yang bisa kita nikmati, termasuk pemandangan, bisa kita lihat. Kita bisa melihat, tapi Allah tidak memberikan pemandangan ataupun objek yang harus kita lihat. Hampa kan? Kita punya mata nih, kita bisa melihat, tapi misalkan Allah ciptakan alam ini hanya misalkan backgroundnya hitam semua gitu kan, gak nikmat juga. Tapi Allah ciptakan gunung-gunung ataupun berbagai hal yang ada di alam ini dan bisa kita nikmati, patut kita syukuri. Juga nikmat diniyah, nikmat beragama. Nah ini juga kadang lepas dari rasa syukur.
nikmat beragama ini. Saudara-saudara kita yang terlahir di rahimnya seorang ibu yang Nasrani, ibu yang Yahudi, mungkin mereka ikut kepada agama orang tuanya. Dan kita lahir dari rahim seorang ibu yang Muslim, akhirnya kita mengenal dari sejak lahir bagaimana indahnya Islam itu. Dan ini patut disyukuri. Nikmat beragama zaman sekarang, di mana zaman kemerdekaan seperti ini, kita bisa begitu leluasa untuk ibadah, membaca Al-Quran, sholat berjamaah, mengaplikasikan kegiatan agama di kehidupan sosial. Begitu nikmat, tidak ada larangan, tidak ada rasa was-was. Tapi dengar cerita dulu kan dari almarhumah nenek, bagaimana untuk sholat pun susah, untuk ngaji saja susah. Itu harus nyelinap karena takut ketahuan penjajah Belanda. Bayangkan sekarang begitu mudah, dan ini patut disyukuri. Kita bisa senantiasa sholat berjamaah di masjid dengan begitu aman. Saudara kita yang ada di Palestina, begitu mau sholat berjamaah, rasa was-was begitu tinggi. Kita dengan keadaan bebas, merdeka, aman, nyaman, bahkan masjidnya juga bersih-bersih, besar-besar. Apalagi sekarang kan sudah banyak program tuh di masjid. Kadang setiap Jumat selalu ada Jumat sedekah, disediain makanan juga tuh. Beres Jumatan bisa ngopi, bisa makan cemilan. Nikmat Allah mana yang kita dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dari itu, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu begitu banyak. Jangan sampai luput dari hati kita, dari rasa kita untuk tidak bersyukur. Tidak ada alasan kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan begitu banyak. Makanya ketika minum, kita harus benar-benar merasa itu sungguh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita minum, kita rasakan air itu. Siapa yang bisa menghantarkan air sampai ke tangan kita? Dan tangan ini bisa menggenggam gelas dengan begitu sempurna. Banyak saudara kita yang tidak bisa. Dan kita meneguk air begitu nikmat. Banyak saudara kita yang di rumah sakit sampai tidak bisa minum, harus melalui infus. Dan itu patut kita syukuri. Patut kita syukuri. Jangan sampai kita menjadi ahli kupur nikmat yang segala sesuatu kita bumbunya tuh keluh kesah. Ada air, misalkan air itu dalam satu gelas ada setengahnya. Bagi yang senantiasa kupur nikmat, dia akan keluh kesah, Umi. Cuma setengah. Tapi kalau kita melatih diri untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dilihat jadi ketika setengah itu alhamdulillah masih ada setengah. Masih ada air. Bukannya dicaci cuma setengah lagi. Cuma air putih. Cuma air putih, misalkan kita namu atau kita diundang, cuma disuguhin air putih. Tapi alhamdulillah masih ada air putih. Nggak ada kopi, ada teh manis, alhamdulillah masih ada teh manis. Jadi senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabat radhiyallahu anhum senantiasa melatih dirinya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun dalam keadaan sakit sekalipun. Tahu Umi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, harta yang begitu banyak disedekahkan seluruhnya untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai Abu Bakar As-Siddiq itu memakai baju dari karung. Dari karung. Para sahabat itu kaget, bahkan ada sebagian daripada kafir Quraisy itu mencemooh. Dan ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apakah engkau ridho wahai Abu Bakar?" Sesungguhnya Allah Maha tahu. Dan Abu Bakar merasa ridho dan nikmat dengan keadaan seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan salam langsung kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini lepas daripada para nabi, para sahabat yang langsung mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita senantiasa harus menjadi ahli-ahli syukur. Untuk melatih diri kita agar senantiasa bersyukur, satu, kita kenali
nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, nikmat yang ada dalam diri kita seperti tadi sudah dipaparkan, nikmat yang kita usahakan, nikmat yang ada di alam sekitar, nikmat beragama. Jadi begitu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, dan ini harus senantiasa kita syukuri dengan memperbanyak hamdalah. Terus ketika nikmat itu ada, kita jaga. Allah Subhanahu wa taala karuniakan pasangan, anugerah dari Allah, sebagai bentuk daripada rasa syukur senantiasa kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga kita jaga pasangan kita sesuai aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala karuniakan anak, maka sebagai bentuk syukur selain daripada kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sayangi anak itu. Lalu kita didik anak itu sesuai perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hal-hal makanan yang terhidang di hadapan kita, kadang misalkan ada makanan masih sempat-sempatnya kita caci itu makanan. Cuma tempe. Nggak enak gitu ya. Nggak enak, terlalu asin. Tapi bagaimana kita latih diri kita? Alhamdulillah Allah masih karuniakan tempe, tahu, daging ayam, itu nikmat. Tapi apapun menunya kita senantiasa syukuri. Senantiasa kita syukuri. Ketika kita lepas daripada syukur, maka kita akan menjadi ahli kufur nikmat dan azab Allah begitu pedih. Orang yang senantiasa keluh kesah itu karena dia kufur nikmat dan hatinya sempit. Nah, suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya. Dengan azab yang begitu pedih. Salah satunya nanti di akhirat nanti. Maka dari itu, apapun yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, semuanya patut kita syukuri. Nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dikaruniakan kepada kita, senantiasa latih diri kita untuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan yang sedikit dan sederhana ini bisa berguna dan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilaf. Jumpa lain kesempatan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.